Semoga walaupun PO hari ini tidak didampingi oleh pengawas, semoga tetap berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Baiklah, ibu-ibu yang saya, bunda-bunda yang saya hormati dan saya cintai, sebelum kita melangkah pada topik yang baru di semester 2 ini, kita mengisi pra-PO dulu, yaitu yang pertama terkait dengan refleksi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik kelas A dan kelas B. Kenapa kita harus refleksi dulu? Ini juga yang akan kita ikut di SIM PKB nanti. Baiklah, dalam hal ini saya kemarin sudah nge-share ya Bunda ya terkait dengan refleksi di pra-PO ini di WA Bentik. Sudahkah dibaca? Belum. Ya. Terima kasih bagi yang sudah membaca. Yang belum membaca silakan dibaca. Ya. Nah, dalam hal ini saya serahkan kepada kelompok A, guru kelas kelompok A dan kelompok B untuk merefleksi pembelajaran di masing-masing di kelas masing-masing. Yang mana kalau di semester pertama kemarin terkait dengan beberapa pembelajaran yang perlu dioptimalkan, saya kira seperti halnya kalau di semester pertama kemarin itu terkait dengan capaian pembelajaran nilai agama di kelas A itu yang perlu ditingkatkan, kemudian di kelas B kemarin itu yang perlu ditingkatkan di CP literasi dan STEAM. Bagaimana untuk semester kedua ini? Silakan untuk merefleksi masing-masing kelas. Yang semester pertama kemarin yang perlu ditingkatkan itu di kelompok A ada CP nilai agama, yaitu dalam melakukan kegiatan bina diri seperti memakai sepatu sendiri, menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian CP jati diri, mengenal dan mengekspresikan emosi seperti budaya antri. Kemudian juga pembelajaran literasi dan STEAM itu menirukan bentuk-bentuk simbol dan huruf yang bermakna itu di A. Kemudian yang belum optimal kemarinnya itu, sehingga kemudian yang di B itu di ATP nilai agama dan moral itu di kebersihan dan kerapian diri. Kemudian di jati diri itu ada menjalin hubungan pertemanan dengan semua teman-temannya tanpa memilih-milih teman. Kemudian yang di literasi dan STEAM itu juga di dalam pra membaca dan pra menulis itu di B. Dan di akhir PMO yang kemarin semester 1, mayoritas dari aspek yang belum optimal itu dinyatakan oleh bunda-bunda itu sudah maksimal seperti ini. Gimana untuk di semester 2 ini? Silakan. Sementara ini, kalau menurut pengamatan saya, sementara ini ya, nanti bisa disanggah atau ditambah ini terkait dengan pengamatan saya. Itu di kelompok A itu, insya Allah, alhamdulillah untuk proses pembelajarannya itu sudah berpusat pada peserta didik karena sudah bisa mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Ini saya sampaikan terima kasih tiada batasnya kepada Buntik yang sudah semangat untuk melaksanakan, untuk melakukan reformasi ataupun perubahan
perubahan yang sangat signifikan dalam pembelajaran, karena di masing-masing kelas A dan kelas B sudah mampu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk di semester 2 ini sudah sangat maksimal menurut saya. Jadi aplaus untuk kita semua. Kemudian yang kedua itu pencapaian CP. Insya Allah sudah sesuai dengan modul ajar yang sudah dibuat di masing-masing kelas. Baik itu mulai dari tujuan pembelajaran, kemudian tujuan kegiatan, dan di kegiatan intinya insya Allah sudah sesuai dengan modul ajar yang sudah dibuat. Hanya saja mungkin yang belum maksimal itu di asesmennya ya Bunda ya. Itu untuk sementara pengamatan saya di kelas A. Kemudian yang di kelas B sama-sama juga alhamdulillah saya aplaus juga buat kelompok B karena sudah mampu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya hal itu tidak lepas dari kerja sama antara Dewan Guru dan juga semangat Dewan Guru untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Kemudian yang kedua, ketercapaian CP, ATP itu juga sudah sesuai dengan modul ajar yang sudah dibuat di masing-masing kelas oleh guru kelas B. Ini mungkin akan masalah yang hampir sama antara kelompok A dengan kelompok B ini di asesmen peserta didik yang masih belum maksimal. Terkait dengan pengamatan saya, kalau nanti tidak sesuai bisa disanggah ataupun ditambah ya Bunda ya. Jadi hal yang perlu ditingkatkan di kelompok A itu yang pertama adalah penanaman emosional anak. Walaupun ini mungkin sudah ada perubahan walaupun hanya beberapa persen, akan tapi belum maksimal karena memang emosional anak untuk di kelas A itu memang saya kira perlu kita cari solusi bersama. Yang kedua, pengembangan literasi, yaitu pengenalan simbol dan huruf yang bermakna, karena ada beberapa anak didik itu yang masih belum mengenal sampai Z, mengenal huruf itu ada beberapa anak didik. Jadi ini mungkin yang perlu ditingkatkan terkait dengan literasinya ini. Kemudian juga di pengembangan numerasi. Ini untuk kelas A, sedangkan di kelas B itu yang pertama itu pengembangan literasi, yaitu mampu menggunakan kegiatan menulis dalam interaksi sosial. Ini mungkin juga masih belum maksimal ya, karena memang mungkin menurut pengamatan saya ya, di antara mereka masih ada yang belum bisa membaca ya Bunda ya. Kalaupun nanti ada kesalahan bisa disanggah. Kemudian pembiasaan berteman dengan siapapun, ini juga mungkin yang masih perlu ditingkatkan karena mereka masih belum bisa menerima berteman dengan semua teman-temannya, maksudnya masih pilih-pilih teman seperti itu. Ini mungkin untuk di kelas B. Kalaupun ada tambahan dari hal ini bisa ditambahkan nanti sehingga nantinya bisa mendapatkan solusi yang terbaik dan kita cari solusi yang terbaik demi pembenahan masalah yang di A ataupun di kelas B. Itu refleksi pembelajaran di kelas A dan kelas B menurut pengamatan saya. Untuk selanjutnya saya beri waktu kepada guru kelas A ataupun kelas B untuk menambah atau menyanggah dari apa yang sudah saya amati selama ini. Nantinya sanggahan ataupun tambahan bisa ditambahkan di notulen rapat sebagai laporan kepada
SIM PKB, di SIM PKB itu, baik itu kepada pengawas ataupun kepada fasilitator sekolah pembelajaran. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah binikmatillah wa ala syafaati Rasulillah. Hari ini kami bisa menyampaikan beberapa hal yang menjadi masalah atau tantangan yang harus kami hadapi dalam menciptakan ruang kelas yang berdiferensiasi. Sebenarnya pada dasarnya pembelajaran kami sudah kami usahakan sebagaimana panduan yang telah kami dapatkan tentang kurikulum merdeka dan pembelajaran berdiferensiasi. Hanya saja mungkin di sini terkait dengan siswanya. Pengkondisian siswa ini sekalipun sudah ada beberapa cara yang kami lakukan, namun masih ada beberapa siswa yang katakanlah perlu perhatian khusus Bunda. Seperti contohnya kayak Rizky, Davin, Rafa, Muhammad seperti itu, dan Arsyad enggak semuanya. Kalau kayak Fatih bisa dikondisikan, Abad, Mufid bisa. Sisanya itu yang kadang membutuhkan solusi lain seperti itu. Kalau selama ini kami menghadapinya dengan memberikan pembelajaran yang kami utamakan, pembelajaran yang menarik minat mereka, karena mereka anaknya interaktif, maksudnya mereka suka hal-hal yang baru. Jadi ketika kita kasih pembelajaran atau permainan yang berkaitan dengan literasi yang sebenarnya kalau untuk teman-teman yang lain itu bukan hal yang baru, tapi kalau untuk anak-anak ini kayak sudahlah aku sudah tahu seperti itu tanggapan mereka. Oleh karena itu kami memberikan ide-ide yang lain. Hanya saja ketika kami memberikan ide-ide yang lain, mereka itu setelah mencoba pasti di akhir nanti menimbulkan masalah yang baru untuk kami seperti itu. Sehingga kami mengatasinya dengan katakanlah berusaha untuk mengkondisikan mereka bagaimana mereka bisa mengikuti apa yang telah kami rencanakan seperti itu. Dan untuk pembiasaan nilai agama dan budi pekerti pada dasarnya baik dari siswa-siswanya baik girl atau boy sudah mampu mengikuti seperti untuk merapikan sepatu sendiri, merapikan alat tulisnya. Mungkin hanya di beberapa kesempatan saja ketika ada salah satu anak yang dibantu, maka yang lain itu juga ikut-ikutan seperti itu. Namun pada dasarnya mereka sudah bisa. Jadi ketika diarahkan untuk mandiri seperti itu mereka mampu. Hanya saja karena ada anomali tadi itu makanya mereka bisa ikut-ikutan seperti itu. Mungkin itu dari kami. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan pada kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelompok B itu alhamdulillah anak-anaknya sudah, kalau menurut saya pribadi sudah 70% lah, sudah banyak yang mengalami peningkatan. Dari yang biasanya sosial emosialnya itu kurang terkontrol, sekarang itu sudah yang bisa dikontrol. Yang mengoperasi itu anak-anaknya iya, anaknya iya, tergantung moodnya itu Bunda. Contohnya ketika kalau satu kelas itu misalkan semangat semua, anak yang dinumerasinya itu kurang, itu ikutan semangat. Nah kalau ada satu yang kurang semangat, itu ikut Mas Bunda. Itu banyak itu yang dinumerasi itu, katakanlah banyak
Iya, yang di kelompok A, yang di kelompok B itu Bunda. Kalau misalkan yang pilih-pilih teman itu 30% lah ya Bunda, sisanya yang belum dapat diatasi. Ya yang girl, terutama yang girl. Kalau yang boy itu sudah bagus semua. Iya. Di numerasi itu Bunda saya agak gimana ya caranya walaupun saya nggak mau kesulitan dalam mencari cara Bunda bagaimana mengatasi iya solusinya itu Bunda. Solusinya itu cek minta iya yang numerasi. Soalnya gini Bunda, itu kan anaknya ketika agak ditekan sedikit ya, itu langsung nunduk pas keesokan harinya itu nggak sekolah, katanya panas gitu. Ya itu yang numerasi. Ada itu. Ini kan hanya 2 jam. Iya Bunda. Berapa orang? Berapa persen? Iya Bunda, yang numerasi itu 1-2 orang Bunda. Baik boy maupun girl itu sama-sama ada. Ya numerasi sama literasinya di kelompok B itu Bunda. Di kelompok yang girl itu beberapa orang, yang di boy beberapa orang juga. Kalau dipilih-pilih teman Bunda 30% lah. Itu adanya di girl, kalau di boy enggak. Hanya itu yang dari kelompok B yang dapat disampaikan. Sebelumnya mohon maaf. Bunda Risa. Sama ini sudah dari KB Bunda ada aman. Aman sama-sama. Aman situ namanya orang Terima kasih kami sampaikan. Jadi alhamdulillah dari apa yang sudah disampaikan oleh Bunda kelompok A dan kelompok B sudah maksimal semua ya. Hanya tinggal di beberapa persen seperti itu yang belum bisa diatasi dalam hal numerasi dan literasi itu kelompok B. Berarti hanya tinggal maksudnya hanya sangat minim seperti itu ya, sudah mampu diatasi. Hanya tinggal beberapa orang saja yang belum mencapai capaian pembelajaran atau yang belum sesuai dengan target yang diharapkan seperti itu ya. Untuk kelompok A menurut apa yang disampaikan oleh Bunda Nana tadi terkait dengan emosional anak itu yang masih belum maksimal untuk bisa diatasi karena memang ada sebagian anak ya yang emosinya belum terkendali seperti itu ya. Ya, semoga ya nantinya akan bisa berubah secara sedikit demi sedikit. Tentunya hal itu tidak hanya sebatas dengan usaha, tetapi kita iringi dengan doa. Kemudian tentang ketertiban di dalam kelas dan di luar kelas, seperti yang sudah disampaikan juga sudah bisa diatasi. Hanya saja mungkin mereka yang masih belum maksimal, yaitu ketika mengenal hak milik diri sendiri dan hak milik orang lain, itu
mungkin yang perlu dianukan juga, diperhatikan juga. Karena seringkali kalau di kelompok A itu mainan-mainan itu dirusak, berarti mereka kan tidak mengenal bahwa itu adalah milik orang lain, apalagi milik bunda itu. Sampai ke lemari-lemarinya itu juga dirusak. Itu juga. Iya. Karena DP sudah lebih dewasa, lebih paham juga ya. Kalau di kelompok A itu emosionalnya masih tinggi. Itu mungkin yang perlu dibenahi. Yang menjadi akar masalah kita atau PR kita selanjutnya untuk semester 2 itu terkait dengan pengenalan hak diri sendiri dan orang dan hak milik orang lain seperti itu. Jadi itu terkait dengan refleksi pembelajaran yang berpusat pada murid BTK Asobidin. Selanjutnya refleksi PMO yang semester pertama kemarin, yaitu implementasi pembelajaran di kelas terkait dengan penyusunan modul ajar. Alhamdulillah ini sudah tercapai. Kemudian yang kedua, penyusunan ATP secara mandiri juga sudah tercapai. Baiklah, kita lanjut pada pelaksanaan PMO di topik semester 2, yaitu dengan topik peningkatan kapasitas guru. Yang mana topik PMO itu ada 4 ya Bunda, yang sudah disediakan oleh Kemdikbud. Yang pertama kemarin yang sudah kita laksanakan di semester pertama itu ada 2 topik. Yang pertama topik implementasi pembelajaran di kelas dengan subtopik penyusunan modul ajar dan penyusunan ATP secara mandiri. Yang kedua yaitu terkait dengan manajemen administrasi sekolah itu sudah terlaksana semua, alhamdulillah. Hal itu semua tidak akan tercapai tanpa adanya kerjasama yang baik antara Dewan Guru, Asondirin, dan juga semangat kerja yang luar biasa. Jadi kami sampaikan terima kasih kembali. Semoga kita untuk selanjutnya akan bisa lebih meningkatkan kualitas pendidikan kita, baik itu yang bersifat akademik ataupun yang bersifat non akademik. Untuk selanjutnya ada 2 topik sebenarnya yang masih belum kita laksanakan, yaitu yang pertama topik tentang keamanan dan yang kemarin sudah dibuat itu tentang TPPK ya, tim pengamanan dan lingkungan kekerasan ya, tim pengamanan kekerasan itu menjadi topik sebenarnya. Yang kedua itu topik peningkatan kapasitas guru. Jadi saya ambil yang lebih utama yaitu terkait dengan peningkatan kapasitas guru. Sebenarnya bukan tidak penting juga untuk itu pengamanan kekerasan itu, akan tapi itu juga butuh banyak sekali dokumentasi dan kita harus membuat asesmen terkait dengan tindakan kekerasan itu. Jadi saya putuskan untuk mengambil topik peningkatan kapasitas guru. Bagaimana menurut Bunda? Disepakati? Ya? Ya. Berarti kita lanjut dengan topik peningkatan kapasitas guru dengan subtopik penyusunan dokumen peningkatan kapasitas guru. Menurut Bunda terkait dengan topik ini, apa saja yang perlu kita siapkan dalam peningkatan kapasitas guru? Apa saja? Tahu nggak Bunda indikatornya itu apa? Sementara gagasan saya ini yang pertama terkait dengan digitalisasi guru, kemudian yang kedua terkait dengan literasi guru. Karena untuk meningkatkan kualitas literasi anak didik, maka kita harus optimalkan guru literasi guru seperti itu. Itu sementara.
diajak kayak sharing seperti itu. Hanya saja kalau menurut saya dua-duanya ini semua guru di ASOBIN ini sudah punya bakatnya, tinggal dikembangkan lagi. Cuman masalahnya sekalipun kita punya banyak sumber daya, ketika dibutuhkan sumber daya kita itu tiba-tiba minim sekali. Bunda, itu sebenarnya masalahnya. Kayak sumber daya kita itu emang banyak, itu kan 12 kayak gitu. Tapi ketika dibutuhkan minim sekali. Nah, itu masalah kita sebenarnya. Kalau menurut saya, soalnya kalau dilihat dari beritanya semuanya sudah melek karena semuanya kayaknya rata-rata melek. Ya, memang betul apa yang disampaikan oleh Bunda Nuna bahwa semua guru dalam hal literasi sudah melek, memang iya. Tapi kan buktinya ya bunda-bunda sudah mampu membuat menurut adab dengan kafa itu kan berawal dari kesepakatan untuk belajar bersama seperti itu. Hanya saja di beberapa bagian seperti hanya pemanfaatan PMM itu kan masih belum. Itu ya. Itu sebenarnya bukan tidak bisa, tapi tidak ada kesempatan dari diri sendiri. Seperti itu. Seandainya dari diri sendiri itu mau meluangkan waktu mau belajar punya kesadaran seperti itu, otomatis ya pasti ada kesempatan. Karena kesempatannya nggak dibuat kalau menurut saya sebenarnya. Karena saya itu sekalipun juga punya, karena saya nggak sering buka, nggak membuat kesempatan untuk belajar di PMM, jadinya ya tidak ada akses ke PMM. Iya, betul, memang bukan tidak punya kemampuan, tapi tidak punya kesempatan. Iya, iya. Maka dari itu kita angkat sebagai sebuah masalah itu. Itu kan akar masalahnya kita tidak punya kesempatan. Iya. Walaupun sebenarnya mungkin menurut prediksi saya, ya memang mampu, tapi kemampuannya sejauh mana mampunya itu kan masih harus belajar bersama-sama. Ya. Iya, aku tak punya kamu. Iya. Harus belajar bersama-sama, mungkin bisa dikatakan satu atau dua ataupun tiga orang yang punya kemampuan untuk terutama di dalam menginput aksi nyata itu kan perlu belajar bersama-sama seperti itu. Sehingga nantinya kalau kita mempunyai kesepakatan waktu untuk belajar bersama-sama, maka kita akan mampu meningkatkan digitalisasi guru dalam PMM. Karena kalau kita tidak ada solusi untuk menyelesaikan masalah ini kan merupakan sebuah masalah bagi kita. Jadi masalah itu harus dibenahi. Bagaimana agar PMM kita itu bisa terlaksana terutama dalam kegiatan aksi nyata. Terus terang sebenarnya bukan hanya bunda yang sulit untuk mempunyai kesempatan itu. Saya pun juga sulit untuk mempunyai kesempatan itu karena ya itu tadi terkait dengan ruang waktu. Kalau kita berjalan masing-masing, otomatis itu akan sulit mencari solusi atau terbenahi bagaimana agar bisa melaksanakan PMM itu. Jadi solusinya sekarang adalah dari akar masalah terkait dengan aksi nyata PMM itu, solusinya adalah yaitu dengan mengaktifkan Kombel, yaitu agar kita mempunyai kesempatan melaksanakan dan mengimplementasikan dan merealisasikan PMM yang pertama ya. Jadi itu mungkin terkait dengan digitalisasi guru. Jadi memang digitalisasi guru itu bukan berarti sebuah anggapan bahwa bunda-bunda di sini minim terkait dengan pengetahuan itu. Tapi kita butuh kesepakatan bersama untuk mampu mengatasi atau membenahi dari akar masalah yang sudah kita miliki seperti itu. Jadi yang pertama solusinya adalah atau strateginya adalah mengoptimalkan komunitas belajar.